فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah dalam kondisi senang maupun sedih. Bertakwa kepada Allah dalam kondisi sendirian maupun di tengah keramaian. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sedang bekerja maupun di rumah kita, yaitu bertakwa kepada Allah dalam arti menaati apa yang Dia perintahkan dan menjauhi segala yang Dia larang. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada hari-hari ini, pada 2 tahun terakhir ini, kita tahu kondisi dunia kita sedang ditimpa wabah yang merata di segala penjuru dunia. Sebuah wabah, sebuah virus yang tidak terlihat oleh mata kita. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengulang apa yang mungkin kita ragukan yang terjadi pada masa lalu. Kita membaca bagaimana Namrud, seorang raja yang berkuasa, seorang raja yang sombong, Allah Subhanahu wa taala matikan hanya dengan seekor nyamuk yang masuk melalui hidungnya. Kemudian nyamuk tersebut merusak apa yang ada di kepalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bercerita tentang hal tersebut, sebagian di antara kita mungkin ragu. Apakah cerita ini benar? Apakah hal ini benar-benar terjadi? Seekor nyamuk bisa membunuh seorang raja yang berkuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada hari ini, kita bisa ambil pelajaran. Ada makhluk yang lebih kecil, ada makhluk yang bahkan tidak terlihat oleh kasat mata, membuat bingung negara adidaya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah saat ini angka penularan COVID-19 kembali melonjak. Kita melihat banyak orang ditimpa sakit dan kita sadar pada hari ini kita benar-benar dekat dengan kematian. Hari ini orang terlihat sehat, 1 pekan, 2 pekan kemudian kita mendengar kabar dia telah meninggal. Dan berikutnya kita tidak tahu siapa lagi yang akan mendapat kabar selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyehatkan kita semua, agar menjaga kita semua dari wabah ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui adalah tatkala musibah datang, tatkala ujian melanda, itu tidak lain dikarenakan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "Ma anzalallahu bala'an illa bidzam." Tidaklah musibah itu turun karena dosa-dosa yang kita lakukan. Wala rufi'a illa bitaubah, dan tidak diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di antara buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah musibah yang menimpa kalian, hal tersebut diakibatkan karena ulah kalian, karena perbuatan yang kalian lakukan, wa ya'fu an katsir. Namun Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memaafkan kalian. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, bima kasabat aydin nas, karena karena ulah tingkah manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan sebagian. Di ayat sebelumnya Allah katakan, wa ya'fu an katsir, kami maafkan banyak. Di ayat ini Allah katakan, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan sebagian akibat dari yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un, tujuannya adalah supaya mereka kembali. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita sepadan dengan dosa yang kita lakukan. Seandainya Allah azab kita ketika kita berbuat maksiat dan ditimpa sekelas dengan kualitas maksiat kita, binasa kita. Aisyah radhiyallahu anha pernah mencela istri Nabi yang lain, yaitu Sofia. Digibah Sofia. Kata Aisyah, Sofia itu pendek. Satu kata diucapkan oleh Aisyah. Atau kalau kita mau katakan, Aisyah menggibahi Sofia dengan satu kalimat. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, seandainya ucapanmu ini dicampur dengan air lautan, rusak selautan. Satu kata gibah. Dampaknya kalau seandainya Allah mau balas 1% dengan 1%, 100 kualitas yang sama. Satu dosa ini dengan kualitas dosa demikian dibalas dengan satu dosa atau satu azab dengan kualitas dosa tersebut, hancur dunia. Kita gibah berapa kalimat, kita gibah berapa jam. Namun Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Allah Subhanahu wa taala tunda, tidak mengazab kita tatkala kita sedang bermaksiat, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak mau bertaubat, Allah tidak azab dengan azab yang setimpal dengan kemaksiatan kita. Wa ya'fu an katsir, telah kami maafkan kalian dengan maaf yang banyak. Kami balas ba'dalladzi amilu, kami rasakan sedikit akibat dari perbuatan yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian banyak melakukan dosa siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Semua dosa. Betapa besar pun orang merasakan dosa yang dia perbuat, Allah katakan ana aghfirudz dzunuba jami'a, aku ampuni dosa kalian betapapun besarnya. Fastaghfiruni, minta ampunlah kalian kepadaku. Aghfir lakum, aku ampuni dosa-dosa kalian. Dan celakanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala musibah ini terjadi, tatkala musibah melanda negeri kita, kita bukan malah bertaubat, malah menambah koleksi maksiat kita. Sebagian orang malah tidak peduli dengan orang lain, melakukan korupsi tatkala demikian bencana melanda seluruh Indonesia. Sebagian orang tetap bermaksiat, dia tidak peduli. Kata sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, innal halakata kullal halakah, sesungguhnya kebinasaan yang paling binasa, kebinasaan yang paling maksimal, liman ya'malu bisayyiati waqtal bala, seseorang melakukan kemaksiatan saat musibah sedang turun. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala musibah seperti ini melanda kita, pemerintah menganjurkan agar kita menjaga dengan apa yang dikatakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Namun,
ada pandangan lain dari sisi agama. Ada perlu yang kita lakukan dari bimbingan agama kita selain bimbingan medis, yaitu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar. Musibah ini sudah 2 tahun melanda kita. Jangan sampai kita bosan minta taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang meremehkan doa. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan atahza'u bid-du'ai wa tasdarihi. Apakah engkau mengejek doa dan melecehkannya, merendahkannya? Fama tadri ma sana'ud du'a'u. Berarti engkau belum tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Kita menemukan banyak orang tua yang mengkursuskan anaknya di tempat-tempat terbaik agar anaknya menjadi pintar. Kita tahu orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang terbaik agar anaknya punya karakter, punya akhlak yang baik. Disekolahkan ke pesantren supaya dia menjadi anak yang berakhlak yang baik. Apakah anak tersebut jadi sesuai dengan apa yang dia inginkan? Belum tentu. Usaha maksimal dia belum tentu berbanding dengan hasil yang dia inginkan. Namun tatkala orang tua ini dia berputus asa, dia tidak sanggup lagi, tidak mampu berharap kepada manusia, kepada guru anak-anaknya, kepada sekolah anak-anaknya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, "Ya Allah, beri petunjuk kepada anakku." Kemudian anak jadi orang yang baik. Kemudian dia masih mengatakan doa itu, usaha itu lebih baik dari doa. Padahal dia menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya, usaha dia maksimal tidak berbanding lurus dengan doa kualitasnya, hasilnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu luar biasa. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Kita tidak mampu mengubah kondisi dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan kondisi dan dia juga yang mampu mengangkatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Atau siapakah yang memperkenankan doa seseorang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, wa yaj'alukum khulafa'al ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kalian penguasa-penguasa di muka bumi. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita perbanyak doa kita kepada Allah. Jangan sampai di masa-masa pandemi seperti ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita hanya memikirkan bagaimana agar rezeki kita lancar. Kita berusaha. Kemudian kita tidak berdoa kepada Allah. Seandainya kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah angkat musibah ini karena doa kita, niscaya kita memiliki kemanfaatan untuk orang-orang yang banyak. Karena kemanfaatan itu bukan hanya dengan tenaga, bukan hanya dengan pikiran, bukan hanya dengan materi, tapi juga dengan doa. Anda semua jemaah sekalian bisa melakukan hal tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengubah kondisi sehingga kita beralih menjadi dari masa sulit menuju masa lapang. Dari kondisi masa-masa yang kita merasa sesak, merasa sempit, pergaulan terbatas, keluar rumah terbatas, kita menjadi bebas seperti sedia kala. Jangan kita lupakan doa. Dan kita tahu Nabi SAW menceritakan tentang 3 orang Bani Israel yang terjebak di dalam goa. Ketiga-tiganya berusaha untuk membuka batu yang menutup mulut goa. Mereka lakukan usaha fisik, mereka tidak mampu. Kemudian 3 orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa mereka justru batu tadi terbuka. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin mengulangi apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Atahza'u bid-du'ai wa tazdarihi. Apakah engkau mengejek dan meremehkan doa? Fama tadri ma sana'ud du'a'u. Berarti engkau belum tahu apa yang bisa diperbuat oleh doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.